Mazmur 1 ayat yang ke-6. Saya dapat bagian tentang kaki atau sebuah perjalanan. Saudara, di Alkitab ditulis sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Bahkan di Alkitab ditulis sebab Tuhan menjaga the way of the godly. Saudara, manusia bisa berjalan dengan jalan yang biasa. Gak apa-apa, saudara cukup angkat tangan. Anggurnya tersedia buat setiap saudara semua. Saudara, manusia bisa berjalan di jalan yang biasa, tapi Tuhan menawarkan jalan yang ilahi dan supranatural. Saudara, bolehkah saya minta saudara fokus ke depan? Saya akan share dengan sangat singkat, sangat cepat. Setelah itu saudara akan lihat Bu Esther dan Pak Har, Pak Gono dan Bu Chelsea nari. Oke? Saya minta saudara fokus dulu sebentar. Sebab Tuhan menawarkan jalan yang ilahi. Saudara, manusia bisa punya jalan yang biasa. Saudara bisa kuliah dengan cara yang biasa. Saudara bisa kerja dengan cara yang biasa. Tapi Tuhan menawarkan jalan yang supranatural, yang ilahi. Boleh saudara lihat lagi ke depan semuanya. Boleh saudara gambarnya dikeluarkan, grafik yang pertama. Saudara, grafik pelangi ini adalah seluruh referensi dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Suatu kali di tahun 2007 ada pendeta Pastor Christoph yang dia mencoba menghubungkan seluruh referensi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Garis yang paling panjang paling tengah itu pasal Mazmur 119. Menurut saya ini gambar yang sangat profetik, dan dia menemukan ada 63.779 cross reference atau referensi yang berulang-ulang dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Boleh saya minta para STT bisa duduk saja? Boleh saya minta STT duduk saja? Nanti kita lanjutkan. Setiap saudara taruh handphonemu sebentar. Semua jemaat boleh turun sebentar, duduk sebentar. Bahkan ada yang mengatakan ada 250.000 referensi yang berulang di Alkitab. Dan kalau kita buka Alkitab dan kita cari garis tengahnya, maka saudara akan menemukan di Mazmur 118 ayat yang ke-8, yaitu yang dikatakan adalah jauh lebih baik untuk engkau shelter di dalam Tuhan. Saudara, kalau kau coba buka dari Kejadian sampai kitab Wahyu, dan saudara coba menghubungkan ayat ini koneksinya ke sini, ayat ini ke sini, ayat ini ke sini, maka saudara akan menemukan puluhan sampai ratusan ayat yang akan saling berulang satu dengan lain. Saya akan coba bahas sama-sama. Kejadian 1 ayat yang pertama. Ini adalah ayat pertama yang ditulis oleh Musa dan ayat yang pertama yang ditaruh di Alkitab kita. Kejadian 1 ayat 1 dalam bahasa Indonesia pada mulanya, dalam bahasa Inggris in the beginning, tapi bahasa aslinya Bereshit. Mereka baca dari sebelah kiri ke kanan. Itu kira-kira artinya gambar yang pertama bayi, Resh artinya yang sulung, Alef artinya Allah, Shin artinya gigi, Yod artinya tangan, dan yang terakhir Taf artinya perjanjian atau salib. Bahkan dari Kejadian 1 ayat 1 Tuhan sudah berkata, anak yang sulung dari Allah harus dihancurkan supaya ada jalan, supaya tangan terbuka kepada keselamatan. Melalui apa? Salib. Saudara, di Keluaran 1 ayat yang ke-15 ini berbicara tentang di zaman Musa, Raja Mesir memerintahkan supaya anak-anak laki dibunuh. Dan 1500 tahun kemudian di zaman Yesus, Matius 2 ayat yang ke-16, Herodes mengulang kejadian ini, yaitu dia membunuh anak-anak yang ada di Bethlehem. Kejadian 37 ayat 26 ada permainan kata yang Alkitab pakai di sini. Nama Yehuda dan nama Yudas, mereka punya nama yang persis sama. Nama yang persis sama. Yudas adalah Yehuda dalam bahasa Yunani, sama persis. Dan di Kejadian 37 menceritakan Yehuda yang pertama menjual Yusuf. Dia menjual demi kepentingannya sendiri. Dan 1800 tahun kemudian, Matius 26 ayat 14,
Yudas atau Yehuda di perjanjian baru menjual Yesus untuk kepentingannya sendiri. Saudara, hari itu Yudas melihat bahwa berkali-kali Yesus mencoba ditangkap, tapi Yesus bisa menghilangkan diri. Yesus coba ditangkap, tapi tidak ada yang bisa menangkap anak Allah. Dan Yehuda atau Yudas ini berpikir, saya bisa punya penghasilan tambahan dengan ngejual Yesus. Coba ditangkap hilang, saya jual lagi, ditangkap hilang. Dia tidak pernah tahu waktu dia jual Yesus itu adalah hari di mana Yesus ditangkap. Kejadian 40 ayat yang kelima, saya suka sekali bagian ini. Suatu kali Yusuf di penjara, seperti kita semua manusia dulunya di penjara. Yusuf bertemu dengan sang juru roti dan juru minuman. Dan Yusuf mengartikan mimpi bahwa sang juru roti harus digantung dan juru minuman akan diangkat. Saudara tahu hari itu juru roti dan juru minuman, mereka nggak ngerti apa yang terjadi. Yang mereka tahu, yang mereka pikir ada satu orang di dalam penjara. Saya tanya, dia mengartikan mimpi. Mereka tidak pernah tahu 2000 tahun kemudian Yesus membebaskan umat manusia dengan cara yang sama. Ibrani 9 ayat yang ke-12. Roti hidup harus digantung, dan Yesus sang juru minuman membawa darahnya sendiri menghadap kepada Bapa. Kalau saudara pikir engkau berjalan, oh Tuhan gak peduliin hidup saya, Tuhan cuma mempedulikan hidup pemimpin. Saudara, kalau ada nubuatan yang ditulis selama 2000 tahun tetap dia genapi. Bagaimana langkah orang benar yang datang ke tempat ini? Saudara, kalau dia tetap memegang janji bahkan setelah 2000 tahun, saya yakin dan sangat percaya janjinya selamanya ya dan amin. Saya lanjutkan. Keluaran 12 ayat yang ke-6. Paskah yang pertama dirayakan di bulan Nisan yang ke-14. Dan 1500 tahun kemudian Yesus sang anak domba Paskah yang sesungguhnya di hari yang persis sama, yaitu di Nisan 14, di malam Nisan sebelum Nisan 15. Yesus sang domba Paskah yang sesungguhnya, dia bukan hanya menaruh darahnya di pintu, tetapi dia mengeluarkan kita semua dari pintu penjara yang sesungguhnya. Kalau 1500 tahun yang lalu roh maut tidak bisa masuk karena ada darah binatang di sana, hari ini roh jahat, roh maut, roh kegagalan, roh kebangkrutan, roh sakit penyakit tidak bisa menyentuh hidupmu. Bukan karena darah binatang, karena ada darah dari anak Allah sendiri yang tertulis dalam hidupmu, saudara. Ayub 2 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Ayub tidak pernah memaki Allah. Dia tetap percaya meskipun semua miliknya dicoba diambil oleh iblis. Sama seperti apa yang Yesus alami. Kemanapun Yesus pergi, Yohanes 8 ayat 59, Yesus selalu menghilang saat dia dicoba ditangkap. Sampai suatu kali di kitab Ayub yang kedua, iblis datang. Bapa Allah, kecuali engkau mengangkat tudungmu, daging, kulit, ganti kulit, maka mereka pasti akan mengganti nyawanya. Dan Bapa berkata, oh kamu mau mencoba Yesus, anak Allah yang hidup. Selama ini kau coba, kau memberikan badai, kau coba berikan dia kematian. Dia tidak pernah bisa dikalahkan dengan dosa. Kau coba kalahkan dia pada saat dia lapar, di saat pencobaan 40 hari dia berpuasa. Yesus tidak pernah gagal. Sekarang engkau mau kulit ganti kulit? Ayo kita lakukan. Dan hari itu Yohanes 18 ayat yang ke-6, Yesus tetap dengan kuasanya. Dia berkata ketika ia bertanya manakah Yesus, dan Yesus berkata I am who I am. Dia sedang menggenapi semua nubuatan demi nubuatan. Waktu Musa bertanya siapakah engkau, I am who I am. Waktu Yesus berkata here I am who I am. Di Alkitab ditulis mundurlah mereka dan jatuh ke tanah, bam, kuasanya mengalir.
Tapi kemudian Yesus berkata, oke, tetap tuntutan iblis mau untuk badanku bisa disentuh, aku akan minum. Maka firman yang mengatakan, maka akhirnya manusia berhasil menangkap Yesus. Saudara, saya sempat menonton sebuah film animasi 1 jam, bukan The Passion of the Christ. Film animasi ini saya yakin dia menciptakan itu dari Roh Kudus. Dia menceritakan tentang bagaimana perspektif iblis dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Filmnya 1 jam, saudara. Dan dia menceritakan bagaimana irinya iblis. Dia makhluk yang Alkitab mengatakan dia sempurna adanya. Batu-batu permata di dadanya. Tapi waktu Allah menciptakan seluruh makhluk-makhluk surga, dia tidak pernah memberkati iblis. Dia tidak pernah memberkati malaikat. Dia tidak pernah memberkati makhluk surga. Tiba-tiba di Alkitab ditulis, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Dan keluarlah di kitab Kejadian, lalu Allah memberkati mereka. Iblis bertanya, Tuhan, saya ini makhluk yang sempurna. Manusia butuh perempuan untuk nolong. Laki butuh penolong untuk bantu. Apa hebatnya? Kenapa dia yang harus mendapat blessing dari Allah di Kejadian 1? Dan sejak saat itu iblis mencoba menggoda manusia, yang kemudian masuk ke Kejadian 2 waktu manusia jatuh dalam dosa. Dan sejak saat itu iblis cuman berkata, Bapa, aku akan membuktikan bahwa tidak ada satu orang pun manusia yang layak mendapat berkat-Mu. Sampai muncullah Adam yang kedua. Yesus dicobai sedemikian rupa. Yesus coba dibunuh dari awal. Dia coba dikalahkan di saat dia lemah, di saat berpuasa. Yesus dicoba dikalahkan di tengah badai. Yesus coba dikalahkan dengan semua pencobaan dan penderitaan. Bahkan iblis berkata, oke, kulit ganti kulit. Waktu kita cambuki dia, waktu kita taruh mahkota berduri, waktu kita lubangi tangannya, waktu kita lubangi kakinya, pasti dia berkhianat kepada Allah. Dan Yesus membuktikan Adam yang kedua tidak pernah bisa dikalahkan. Sejak hari itu Yesus dan anak Allah yang hidup berdiri di hadapan iblis, berdiri di antara Allah, Tuhan dan manusia. Dan dia berkata, iblis, manusia layak mendapat blessing dari Allah. Keluaran 6 ayat yang ke-6, ada 4 jenis anggur di dalam perjanjian lama. Mereka menyebutkan dengan cawan pengudusan, cawan penghakiman, cawan penebusan, dan cawan kemuliaan. Yesus meminum keempat cawan di perjanjian baru. Yesus meminum anggur di mujizat di Kana. Yesus meminum anggur pada perjamuan yang terakhir. Yesus meminum anggur walaupun sedikit, anggur yang ditolak pada saat di atas kayu salib. Dan Yesus meminum anggur yang diberikan saat salib. Yesus adalah penggenapan dari firman Allah. Dan di saat bangkit seperti di Kejadian 14 ayat yang ke-18, Melkisedek datang kepada Abraham membawa roti dan anggur selesai Abraham pergi berperang. Saudara, selesai semua murid-murid, selesai Yesus mengalahkan maut. Dia tidak langsung meninggalkan manusia. Dia tetap balik kepada manusia. Dia mengambil roti dan membawa anggur. Di Lukas 24 ayat yang ke-30. Ada 350 nubuatan tentang Yesus dari Kejadian sampai kitab Maleakhi. Mulai dari Kejadian 3 ayat 15, di mana seorang keturunan perempuan itu akan menginjak kepala ular. Dan di Maleakhi 4 ayat yang ke-6, bagaimana Tuhan akan mengembalikan hati anak-anak kepada bapaknya. Kalau setiap detail dari Alkitab dia genapi, bagaimana destiny dalam hidupmu, saudara. Kalau setiap langkah yang tertulis di Alkitab, semua presisi, semua secara detail dia perhatikan. Apalagi langkah orang benar, bukan cuma dia lihat, dia jagai dengan kuasanya, saudara. Tapi kalau hidup orang benar, dia jagai. Boleh saya minta Amsal 4 ayat yang ke-18. Tetapi jalan orang benar itu seperti apa? Baca sama-sama, yang kian hari semakin apa? Semakin apa?
Boleh saya minta balik ke grafik yang pertama. Saudara, kalau ada 70.000 sekian setiap ayat detail. Dari Kejadian koneknya ke Zefanya, dari kitab Maleaki koneknya ke Tesalonika. Mereka saling konek, dan diberi warna satu demi satu. Ujungnya membentuk sebuah pelangi, tanda janji Tuhan. Saudara, waktu saya nyiapkan ini, saya tahu dengan sangat, kita bukan hanya berbicara tentang darah yang tercurah dari kakinya 2000 tahun yang lalu, tapi ada darah yang menjamin langkahmu sampai 2000 tahun kemudian. Saudara, dia bukan Tuhan yang sekali berkorban dan meninggalkan kita atau melupakan kita, no. Dia punya rencana yang presisi, yang tingkat presisinya bahkan lebih dari rambut yang bisa engkau lihat. Setiap tarikan nafasmu, setiap langkahmu, dia tulis dan dia jagai dengan detail. Saudara, setelah ini kita akan sama-sama sembah Tuhan dengan kuat. Saudara masih kuat kan? Saudara sudah dapat top? Boleh lihat ke kiri kanannya, kasih jempolnya. Kamu masih top banget. Saudara, dengarkan briefing saya dengan cepat. Kita akan sama-sama sembah Tuhan. Nanti penarinya bukan cuma inti 1, 2, 3. Inti bumi yang akan nari. Ada inti semesta. Ada Sersugi dengan panji-panjinya, saudara. Ada Pak Gono yang akan mengangkat. Oh, enggak ya. Enggak jadi. Karena enggak diangkat. Saudara, kita akan sama-sama menarikan semua tarian semesta. Dan saudara, setelah itu kita akan masuk ke sidang ilahi sama-sama. Tapi sidang ilahinya gak teriak amin amin seperti panggilan sebelumnya, saudara. Ini lebih dahsyat. Saudara, yang pertama, nanti kita akan berdoa untuk roti. Coba saudara boleh angkat rotinya. Rotinya gede ya. Saudara, potek dulu jadi 2. Sekarang potek dulu jadi 2. Jangan lebih. Nanti kita akan doa, kita akan penetapan. Di penetapan yang pertama kan udah jadi 2 bagian kan. Bagian yang pertama saudara remukan lagi. Nanti itu kita mau buat tindakan profetik. Semua penghalang lawatan kita mau remukan sama-sama. Satu bagian yang kedua, semua tembok penghalang yang menghalangi emas keluar dari tanah. Saudara, saya ini mau bersaksi buat setiap saudara. Saya ini pernah dibawa satu orang donatur. Dia ini dikasih mimpi sama Tuhan bahwa tanah tempat dia tinggal ada emasnya. Mimpi di siang bolong. Yes. Suatu kali karena dia ini punya iman dan dia ini orang bahtera yang soleh, dia mulai gali. Dan saudara tahu, waktu dia gali ketemu bunker dari beton. Saya diundang datang. Saya masuk ke dalam, mungkin kedalamannya kira-kira 5-7 meter. Kami masuk pakai tangga. Dan di bawah tanah di rumahnya ada beton bunker. Rumah ada, bukan rumah lah ya, ruangan. Tapi yang masalah satu, emasnya gak ada. Bunkernya ada, maaf, tengkorak ada di sana. Tengkorak mayat ada di sana. Ya, banyak orang berkata itu yang gali mungkin. Langsung dikubur di sana. Tapi emasnya gak ada, emasnya pindah. Di foto di satelit ada, tapi begitu dicek gak ada. Dicoba lihat karena bunkernya lumayan besar. Mungkin kayak ruangan-ruangan kantor biasa. Waktu dicari gak ada. Tapi di foto satelit emasnya ada. Saya tahu ada satu penghalang antara janji Tuhan dengan jadi daging. Saudara, seberapa banyak saudara dapat janji tapi kayak slip di tanganmu? Boleh angkat tangan? Saudara berkali-kali dapat apa? Dapat pekerjaan, dinubuatkan, udah diinterview kerja, tiba-tiba slip. Kita mau remukan itu sama-sama. Saudara, siapkan penetapan pribadimu. Saudara, siapkan penetapan pribadi. Nanti pada waktu tegukan yang terakhir, saudara angkat sama-sama. Saudara, saya coba baca di Alkitab. Firman Tuhan, waktu mereka di kitab Yohanes, waktu mereka melakukan perjamuan makan malam terakhir, mereka gak cuma ngomong tentang roti dan anggur. Saudara bisa baca ada 4 pasal di sana. Yang nulis cuma Yohanes, karena cuma Yohanes yang duduk di sana. Yaitu namanya hujan, saudara. Buat yang belum tahu namanya hujan, gak apa-apa, lihat ke saya lagi. Semua kayak apa ya? Namanya hujan. Gak apa-apa, normal. Hujan beneran. Hujan itu kondensasi air, nah biasa. Gak usah kaget. Sign and wonder juga tapi gak usah kaget. Gak apa-apa.
Sampai mana? Oke. Saudara, dari kitab kitab Yohanes 14 sampai 17 kalau saya nggak salah. Semua penetapan yang Yesus katakan, semua terjadi hari itu juga. Mulai dari Yudas berkhianat, Petrus berkhianat, Yesus disalib. Mereka menjanjikan penghibur yang kemudian digenapi 40 hari kemudian. Sampai mulai penderitaan, semua dari situ. Dan saya mau katakan, di perjamuan makan malam, di pada Jumat Agung, saatnya kita angkat penetapan. Dan itu semua akan terjadi, no delay. Sama-sama katakan no delay. No delay. Boleh saya undang kita bagi berdiri sama-sama di hadapan Tuhan. Boleh kita bagi berdiri sama-sama di hadapan Tuhan. Saudara boleh angkat semua panji, semua nama-nama Tuhan yang dari kebaktian pertama diangkat. Saudara bisa angkat semua panji. Tadi ada bangsa-bangsa. Saudara bisa angkat semua nama-nama Tuhan yang tadi dibagikan. Kita mau sama-sama sembah Tuhan. Mari saya undang kita bagi berdiri.